Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Pada trimester kelas kali ini, kalian bersama saya Mita Arifah akan membahas tentang penerapan tekanan osmosis pada cairan infus. Teman-teman tentunya pernah kan ke rumah sakit, sekedar mengantar atau menengok seseorang. Ketika teman-teman ke rumah sakit, kalian pasti akan menemukan pasien yang diberikan cairan infus. Nah, apa sih cairan infus itu? Apa sih fungsinya dan bagaimana cairan infus itu dapat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang? Penasaran kan? Simak terus video ini ya. Apa sih infus itu? Jadi, infus adalah perawatan medis yang dilakukan dengan memberikan cairan dan obat langsung melalui pembuluh darah. Umumnya, cairan infus diberikan kepada pasien yang kehilangan cairan dan zat-zat makanan dalam tubuh. Perawatan medis ini dilakukan dengan cara mengaliri tubuh melalui selang dan jarum infus ke dalam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena. Terdapat beberapa jenis cairan infus yang digunakan berdasarkan kebutuhan pasien. Cairan infus yang umum digunakan yaitu cairan infus kristaloid dan cairan infus koloid. Kristaloid adalah jenis cairan infus yang paling banyak digunakan dalam perawatan medis. Cairan infus ini memiliki partikel-partikel kecil yang mudah berpindah dari aliran darah ke dalam sel-sel dan jaringan tubuh. Jenis cairan infus kristaloid biasanya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, menyeimbangkan pH, dan menghidrasi tubuh yang kekurangan cairan. Salah satu contoh cairan infus kristaloid yaitu cairan infus salin. Sedangkan cairan koloid memiliki molekul yang lebih berat sehingga akan berada di dalam pembuluh darah dalam waktu yang lama sebelum menyebar ke area tubuh. Contoh dari cairan infus koloid adalah dextran, yaitu jenis cairan koloid yang mengandung polimer glukosa. Lalu, bagaimana cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh? Hal ini terjadi karena cairan infus memanfaatkan konsep sifat koligatif pelarutan, yaitu tekanan osmosis. Coba perhatikan gambar berikut. Kedua larutan tersebut dipisahkan oleh membran semi-permeabel, yaitu selaput dengan pori-pori yang dapat dilewati oleh partikel pelarut tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel zat terlarut. Pada proses osmosis, pelarut dari larutan konsentrasi rendah atau larutan encer akan berpindah ke larutan konsentrasi tinggi atau larutan pekat. Perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat ini disebut proses osmosis. Akibat perpindahan pelarut tersebut, permukaan larutan pekat berangsur menjadi lebih tinggi. Perbedaan tinggi kedua larutan menyebabkan timbulnya perbedaan tekanan pada penyekat dinding semipermeabel. Tekanan pada sisi larutan pekat lebih tinggi dibandingkan tekanan pada larutan encer. Perbedaan tekanan tersebut besarnya sama dengan tekanan osmosis. Jadi, tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat. Ketika seseorang memerlukan nutrisi dan injeksi cairan infus, maka tekanan osmosis cairan infus yang digunakan harus sesuai dengan tekanan osmosis darah atau disebut isotonik. Lalu, bagaimana jika tekanannya berbeda? Jadi, cairan yang memiliki konsentrasi sama dengan cairan dalam sel disebut isotonis. Sedangkan cairan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada dalam sel disebut hipertonis, dan lebih rendah daripada sel disebut hipotonis. Cairan hipertonis akan menarik air secara osmosis keluar dari sitoplasma eritrosit sehingga eritrosit akan mengalami penyusutan dan membran selnya tampak berkerut atau yang disebut dengan krenasi. Sebaliknya, cairan hipotonis
akan menyebabkan air berpindah ke dalam sitoplasma eritrosit sehingga eritrosit akan menggembung yang kemudian pecah atau disebut hemolisis. Prinsip tekanan osmotik dalam penggunaan infus ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan yang ditemukan oleh Van Hoff. Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa tekanan osmotik suatu larutan sebanding dengan konsentrasi dan suhu larutan tersebut. Berikut ini merupakan contoh perhitungan tekanan osmosis dalam penggunaan infus. Sehingga dari perhitungan tersebut dibutuhkan sebanyak 8,860 gram natrium klorida untuk membuat 1 liter cairan infus yang isotonis dengan darah. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!